Pernahkah kalian membayangkan memiliki komputer yang dapat menyelesaikan masalah dalam hitungan detik, yang mana biasanya memakan waktu bertahun-tahun? Yap, komputer kuantum bisa melakukannya. Tapi, apa itu komputer kuantum? Apa yang membuatnya istimewa? Ayo kita bahas. Kuantum komputer adalah komputer generasi masa depan yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk memproses informasi. Berbeda dengan komputer biasa, yang menggunakan bit sebagai unit datanya, kuantum komputer menggunakan sesuatu yang disebut dengan qubit atau quantum bit. Qubit adalah unit informasi terkecil dalam quantum computing. Jika bit pada komputer biasa hanya bisa berada dalam satu dari dua kondisi, yaitu 0 atau 1, qubit memiliki kemampuan istimewa. Bisa berada dalam kondisi 0, 1, atau keduanya sekaligus. Fenomena ini disebut sebagai superposition. Bayangkan seperti jarum kompas yang biasanya menunjuk ke atas atau ke bawah. Dalam superposition, jarum ini bisa berada di mana saja dalam ruang 3 dimensi, mencakup semua kemungkinan di antara 0 dan 1 sekaligus. Namun ini belum semuanya. Ada satu lagi fenomena yang membuat qubit sangat unik, yaitu entanglement. Ketika dua qubit saling ter-entangle, mereka terhubung secara misterius. Jika salah satu qubit berubah, yang lain akan ikut berubah. Bahkan jika mereka terpisah oleh ribuan kilometer jaraknya. Ini yang memungkinkan kuantum komputer bekerja dengan efisien luar biasa. Kuantum komputer memiliki keunggulan luar biasa dibanding komputer klasik. Berikut perbandingannya. Pertama, cara kerja. Komputer biasa memproses data secara linear, satu persatu. Misalkan, saat kita membaca buku, kita harus membaca halaman per halaman. Tapi, komputer kuantum berbeda. Karena superposition, kuantum komputer bisa membaca banyak halaman sekaligus, sehingga memproses informasi jauh lebih cepat. Kedua, kecepatan pemrosesan. Komputer biasa, termasuk superkomputer, memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan tugas yang sangat kompleks, seperti simulasi cuaca dunia secara detail atau pemecahan algoritma enkripsi yang rumit. Kuantum komputer dapat menyelesaikan tugas hanya dalam hitungan menit. Sebagai contoh, pada tahun 2019, kuantum komputer milik Google yang diberi nama Sycamore berhasil menyelesaikan masalah matematika kompleks dalam waktu 200 detik. Masalah yang sama membutuhkan waktu 10.000 tahun diselesaikan oleh superkomputer saat itu. Kuantum komputer juga memiliki komponen utama yang tidak dimiliki oleh komputer biasa. Di antaranya, pertama, qubit atau jantung kuantum komputer. Qubit adalah elemen paling mendasar dalam kuantum komputer. Jika bit hanya dapat mempresentasikan 0 atau 1 secara eksklusif, qubit memiliki kemampuan unik berkat prinsip superposition dan entanglement. Namun, qubit memiliki kelemahan. Mereka sangat sensitif terhadap gangguan. Lingkungan sekitar seperti suhu atau radiasi dapat mengganggu stabilitasnya. Oleh karena itu, teknologi pendukung seperti sistem cryogenik sangat dibutuhkan. Kedua, kuantum komputer membutuhkan suhu yang sangat rendah untuk beroperasi, yaitu sekitar 15 mili Kelvin atau kalau dalam Celcius minus 273 derajat Celcius. Suhu ini bahkan lebih dingin daripada luar angkasa. Kenapa? Karena qubit yang sering berbasis bahan seperti semikonduktor dan ion berperangkap hanya bisa stabil dalam lingkungan yang hampir bebas dari gangguan thermal. Bisa dibayangkan qubit seperti es krim. Jika suhu terlalu hangat, es krim akan mencair dan kehilangan bentuknya. Demikian pula dengan qubit, hanya bisa berfungsi jika lingkungan sekitar cukup dingin untuk menjaga stabilitasnya. Untuk mencapai suhu rendah itu, sistem cryogenik menggunakan pendingin helium cair. Teknologi ini menjadi salah satu alasan mengapa kuantum komputer masih sangat mahal dan rumit untuk dioperasikan. Ketiga, gate atau logika di dunia kuantum. Quantum gate adalah mekanisme yang memungkinkan manipulasi qubit untuk melakukan operasi logika tertentu. Jika di komputer biasa, kita menggunakan gerbang logika seperti AND, OR, atau NOT, di quantum komputer, kita memiliki quantum gate yang jauh lebih kompleks. Quantum gate
bekerja dengan memanfaatkan probabilitas dan amplitudo gelombang qubit. Contohnya adalah Adam Part Gate yang menciptakan superposition dan CNOT Gate yang memanfaatkan entanglement untuk menghubungkan dua qubit. Keempat, ada Quantum Processing Unit atau CPU, otak kuantum komputer. CPU adalah pusat pemrosesan kuantum komputer, setara dengan CPU di komputer biasa. CPU dirancang untuk menangani operasi kuantum yang rumit dan memanfaatkan sepenuhnya kemampuan qubit. CPU memungkinkan kuantum komputer menyelesaikan masalah yang sebelumnya dianggap tidak mungkin diselesaikan oleh komputer biasa. Contohnya, CPU dapat digunakan untuk memodelkan interaksi molekul dalam penemuan obat atau untuk memecah algoritma enkripsi dalam hitungan detik. Kuantum komputer memiliki banyak aplikasi yang menjanjikan di antaranya. Pertama, keamanan data dengan kuantum kriptografi. Kuantum komputer dapat memecah enkripsi tradisional seperti RSA dan AES dalam waktu singkat. Namun, teknologi ini juga menawarkan solusi keamanan baru, yaitu Quantum Key Distribution atau QKD. Dengan QKD, jika ada seseorang yang mencoba menyadap pesan, status qubit akan langsung berubah, memberitahu pengirim dan penerima bahwa pesan mereka sedang diretas. Contohnya seperti Bank Sentral Tiongkok telah menggunakan QKD untuk melindungi data transaksi mereka. Bahkan satelit Nicius telah menguji teknologi ini dalam komunikasi jarak jauh. Kedua, penemuan obat. Penemuan obat adalah proses yang memakan waktu lama karena harus menguji kombinasi molekul satu persatu. Kuantum komputer dapat mempercepat proses ini dengan memodelkan interaksi molekul secara simultan. Perusahaan seperti Pfizer memanfaatkan quantum computing untuk mencari pengobatan baru untuk penyakit Alzheimer dan kanker. Ketiga, modeling keuangan dan prediksi pasar. Pasar keuangan sangat rumit, dengan jutaan transaksi setiap detik. Quantum komputer dapat memproses data ini secara simultan untuk membuat prediksi pasar yang lebih cepat dan akurat. Keempat, yang tidak kalah penting adalah simulasi iklim. Perubahan iklim adalah masalah global yang membutuhkan simulasi kompleks untuk memahami dampaknya. Quantum komputer dapat membantu mempercepat simulasi ini dengan lebih detail dan akurat. Meskipun komputer kuantum menjanjikan, pengembangan komputer kuantum tidak lepas dari tantangan. Ada beberapa tantangan. Pertama, stabilitas qubit. Qubit sangat sensitif terhadap gangguan seperti perubahan suhu atau radiasi elektromagnetik. Hal ini dapat menyebabkan decoherence, yaitu kehilangan kondisi qubit sebelum perhitungannya selesai. Kedua, quantum error correction. Karena qubit sulit diukur tanpa mengubah statusnya, memperbaiki kesalahan membutuhkan qubit tambahan sebagai cadangan. Algoritma koreksi kesalahan ini masih terus dikembangkan. Ketiga, biaya operasi. Quantum komputer membutuhkan teknologi cryogenik yang sangat mahal untuk menjaga suhu tetap stabil. Hal ini membuat biaya pengembangan dan operasional menjadi sangat tinggi. Meskipun tantangannya besar, masa depan komputer kuantum sangat cerah. Dalam beberapa dekade ke depan, teknologi ini diprediksi akan digunakan secara luas di bidang industri, mulai dari farmasi, energi, hingga keamanan data. Quantum komputer bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh komputer biasa. Aplikasinya yang nyata, seperti di bidang keamanan data, penemuan obat, dan mitigasi perubahan iklim, menunjukkan potensi luar biasa teknologi ini. Pertanyaannya untuk kalian, menurut kalian, aplikasi kuantum komputer mana yang berdampak untuk hidup kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton.